Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di M Project. Salam Corona. Kopi. Ya biasa saya ngerokok. Ntar nasi. Makan siang, makan sore atau makan malam. Oke, kemarin kita udah bicara berkenaan dengan profesi tukang sampah, kemudian juru parkir. Hari ini saya coba menyampaikan profesi lain, yaitu pedagang sayur. Nah, berkenaan dengan pedagang sayur ini biasanya kita sebut dengan tukang sayur. Di sini yang saya maksud adalah pedagang sayur keliling. Jadi bukan pedagang sayur yang di pasar. Nah, kalau kita lihat bahwa pedagang sayur keliling ini, coba Anda bayangkan, mereka udah bangun pagi, ya kan? Mereka pergi ke pasar induk, berkeliling mencari pedagang yang menjual sayuran yang harga miring, dibeli. Kemudian pagi harinya dijajakan, apa itu di komplek atau di lapak-lapak. Nah, ini pekerjaan awal yang dilakukan oleh pedagang sayur. Kemudian pedagang sayur ini itu tidak seperti pedagang yang mempunyai lapak di pasar-pasar. Dia membawa dagangannya dengan kendaraan, kadang gerobak, dan di sini dia sangatlah menurut saya diribetkan sama ibu-ibu gitu. Nah, misalnya ibu-ibu ini belanja gitu ya, pastilah mereka itu ingin didahulukan gitu, ingin di nomor satukan, walaupun kadang-kadang mereka belanja itu di urutan belakang. Tidak seperti misalnya di bank atau di instansi pemerintah lah. Jadi mendapat antrian berurutan. Nah, kalau pedagang sayur ini enggak, dikerubutin gitu loh, dikerubutin sama ibu-ibu. Dia harus mendengarkan kadang-kadang curhatan, gosipan. Nah, kalau kita lihat dari penghasilannya itu cukup lumayan loh. Cukup lumayan, karena pedagang sayur ini harus memiliki lumayan besar modalnya, karena yang dijual itu bukan hanya sayuran, ada daging ayam, daging sapi, ikan, ya kan, kemudian bumbu-bumbu dapur. Nah, jadi putaran keuangan seorang pedagang sayur itu lumayan besar. Namun walaupun kalau dikalkulasi putaran uang itu cukup besar, tapi yang ngutang juga banyak gitu. Jadi kadang-kadang belanjanya 10.000, bayarin cuma 5.000. Kadang-kadang belanjanya 200, 100-nya ngutang. Ya itu yang terjadi di realita gitu. Nah, ya itu harapan pedagang sayur itu sebenarnya ya kayak pedagang di pasar gitu. Jualan dibayar cash gitu kan, kadang-kadang ya itu tadi yang kasbon itu, ya kan, yang ya mau nggak mau, karena tempat dia berjualan itu ya lokasinya itu aja gitu. Nah itu kalau kita lihat dari sisi penghasilan yang lebih sedikit menjengkelkan kali ya oleh pembeli gitu. Nah, ini kan pembeli itu biasanya kalau di pedagang sayur itu ibu-ibu. Ibu-ibu ini selalu membandingkan harga. Bang, ini harganya kok lebih mahal daripada harga di pasar. Ya sebenarnya logika aja. Wajar dong harganya lebih mahal. Pertama ya kita harus bayar jasanya dia. Jasa untuk bangun pagi, kemudian jasa untuk memilih sayuran-sayuran segar itu, kemudian
dia harus korbankan waktu istirahatnya dia. Ya wajar itu kalau harganya lebih tinggi. Nah, ya kalau sering dibandingkan ya orang jangankan tukang sayur, kita juga kalau dibanding-bandingkan dengan orang lain ya juga jengkel gitu. Nah, jadi pedagang sayur ini sebenarnya itu sama lah seperti profesi lain, dia itu harus memiliki keterampilan khusus. Ya, keterampilan khusus itu ya itu tadi saya bilang bahwa bagaimana dia bisa mengakomodir para pelanggan-pelanggannya dia ini. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Bahwa pedagang sayur bawa sayuran, kemudian dia dikerubutin oleh pembeli, ibu-ibu itu, ya udah jual-jual, enggak gitu. Kadang-kadang ada yang saya bilang tadi tuh, ada yang curhatan, ibu-ibu bagaimana dia menahan sabar ketika dibanding-bandingkan harga. Nah itu, oke. Jadi itu sekedar paparan yang saya sampaikan untuk seorang pedagang sayur. Nah ini lagi-lagi profesi yang ada di sekitar kita, yang merupakan kalau kita jauh dari pasar ini bagian yang tidak terpisah. Itu biasa pedagang sayur itu aja, nggak berubah-ubah gitu loh. Kalau kita berada di satu komplek yang lumayan jauh dari pasar, kita mau praktis gitu kan. Nah jadi saya rasa saran buat ibu-ibu ya kan yang sebagai pelanggan tukang sayur ini atau pelanggan penjual sayur ini, tolonglah pertama jangan pernah membandingkan harga. Kita harus hargai bahwa dia memiliki satu pengorbanan yang saya rasa wajar dibayar lebih gitu loh. Kemudian jangan juga masalah di rumah nih itu diobrolin atau dicurhatin sama tukang sayur, terus ngerumpi yang ya menurut saya tapi itulah ibu-ibu menurut saya ya. Jadi saya rasa cukup sekian hari ini. Lagi-lagi semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan khususnya buat saya. Kita ketemu lagi dengan video saya berikutnya berkenaan dengan profesi-profesi yang ada di Indonesia bahkan di dunia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya tadi kita karena itu corona, kopi, rokok dan nasi, saya lupa kasih seruput kopi dulu biar tambah jos ya kan. Oke. Bye bye.